Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Ahmad Jainuddin. Saya merupakan salah satu staf dosen tetap di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Menjadi dosen adalah impian saya sejak lama, di mana menjadi dosen adalah pekerjaan yang mulia karena dapat menyebarkan ilmu kepada setiap orang. Oleh karena itu, saya menempuh pendidikan S2 saya di program studi Ilmu Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor. Di program studi agribisnis, saya tergabung di Laboratorium Ekonomi Pembangunan Pertanian. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang linear dengan keahlian saya, yaitu bidang ekonomi pertanian, seperti ekonomi mikro, manajerial, ekonomi makro lingkungan bisnis, ekonomi digital dan industri pertanian, kelembagaan agribisnis, dan mata kuliah lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Teknik pembelajaran yang saya lakukan dalam proses perkuliahan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Kurikulum di program studi agribisnis telah menerapkan kurikulum berbasis OBE atau Outcome Based Education, dan RPS yang disusun juga telah berbasis OBE. Kurikulum berbasis OBE ini akan mengukur keberhasilan capaian pembelajaran yang diperoleh mahasiswa selama menempuh perkuliahan. Kami juga menerapkan pembelajaran berbasiskan Student Centered Learning atau SCL. Implementasi SCL yang kami lakukan dibentuk dalam metode Case-Based Learning dan Project-Based Learning. Saya menerapkan metode pembelajaran DIA dan SCL pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu salah satunya pada mata kuliah Kelembagaan Agribisnis. Mata kuliah Kelembagaan Agribisnis merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah PNB 1310. Yaitu mata kuliah ini dengan SKS 20 atau mata kuliah tidak berpraktikum. Mata kuliah ini dikonstruksikan untuk diberikan kepada mahasiswa S1 program studi agribisnis Fakultas Pertanian semester 3. Saya mengampu mata kuliah ini bersama dengan tim teaching saya, yaitu Bapak Emrondi SPMP PhD, dan perkuliahan ini dilaksanakan di hari Rabu siang. Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang kelembagaan agribisnis, mulai dari kelembagaan agribisnis hulu atau penyedia sarana produksi, kelembagaan di lingkup usaha tani, sampai dengan kelembagaan hilir atau pemasaran. Luaran dari mata kuliah ini adalah berupa makalah, PPT, review jurnal, esai, dan report kegiatan lapang. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 5 dan CPL 6. CPL 5 dan CPL 6 dapat dilihat pada bagian sebelah kiri saya. CPL 5 yaitu mampu menguasai konsep teoritis bidang manajemen terapan, ekonomi terapan, pembangunan pertanian, kewirausahaan, dan komunikasi agribisnis. Sedangkan CPL 6 yaitu mampu menerapkan pemikiran logis kritis dalam bidang agribisnis dengan pendekatan ilmiah dan etika ilmiah. Berdasarkan capaian pembelajaran prodi, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah atau kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah kelembagaan agribisnis adalah: pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep kelembagaan dalam pengembangan agribisnis. Kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan di bidang agribisnis, pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dengan menggunakan pendekatan dan etika ilmiah. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini antara lain: pertama, terkait dengan konsep lembaga, organisasi, kelembagaan, dan pentingnya kelembagaan dalam mata rantai agribisnis. Kedua, terkait dengan kelembagaan agribisnis dalam perspektif global, komunitas, dan pelaku ekonomi. Yang ketiga, terkait dengan kelembagaan agribisnis antar pelaku ekonomi. Materi yang keempat adalah terkait dengan kelembagaan agribisnis berbasis kelompok atau collective action dalam pengelolaan sumber daya bersama. Materi yang kelima terkait dengan kelembagaan agribisnis dalam penyediaan sarana produksi, lahan, bibit, dan pupuk. Materi yang keenam adalah terkait dengan teori insentif dan moral hazard. Materi ketujuh terkait jenis-jenis kemitraan dalam kelembagaan agribisnis. Materi ke-8 yaitu terkait kontrak farming atau kontrak produksi dan pasar.
Materi ke-9 adalah kelembagaan agribisnis dalam praktis, yaitu kelembagaan komoditi pangan, padi, dan jagung. Nomor 10 atau materi ke-10 adalah kelembagaan agribisnis dalam praktis, yaitu kelembagaan pada komoditas pangan, yaitu peternakan. Materi ke-11 terkait dengan kelembagaan agribisnis dalam praktis, yaitu kelembagaan komoditas perkebunan, yaitu komoditi tembakau. Untuk materi ke-12 yaitu terkait dengan kelembagaan agribisnis dalam kondisi praktis, yaitu kelembagaan komoditi perkebunan tebu. Materi ke-13 yaitu terkait dengan kelembagaan agribisnis secara praktis, yaitu kelembagaan komoditi hortikultura, cabai dan kentang. Dan materi pertemuan pada pertemuan ke-14 yaitu terkait dengan perubahan kelembagaan dari waktu ke waktu. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain adalah metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pertama adalah delivery. Pada metode ini perlu dilakukan penjelasan terhadap beberapa materi pada proses perkuliahan. Selain itu, sesekali saya akan memberikan video yang berkaitan dengan materi perkuliahan. Selain memberikan materi, saya juga memberikan kuis pada mahasiswa. Pemberian kuis sebagai bentuk evaluasi pembelajaran pada materi tertentu. Kedua adalah interaksi. Interaksi dilakukan dengan melakukan diskusi dua arah, baik melakukan tanya jawab, diskusi, ataupun presentasi. Ketiga adalah asesmen. Pada mata kuliah kelembagaan agribisnis dilakukan beberapa metode penilaian, yaitu yang pertama penilaian pada diskusi sebesar 5%, kuis 10%, review jurnal sebesar 10%, makalah studi kasus 10%, report studi lapang 20%, presentasi hasil lapang 15%, serta UTS dan UAS dengan bobot masing-masing 15%. Selain metode DIA, pada proses pembelajaran mata kuliah kelembagaan agribisnis ini, kami juga menggunakan metode SCL, yaitu metode yang digunakan untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan kritis mahasiswa melalui diskusi dua arah. Metode SCL ini dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu diskusi di kelas, studi kasus terkait kelembagaan agribisnis, dan team-based project learning dengan cara mahasiswa melakukan pengamatan langsung di lapang terkait dengan lembaga agribisnis di sekitar Jember dan dibuat dalam bentuk mini riset dan hasilnya mahasiswa melakukan presentasi di kelas. Semua yang saya jelaskan ini tertuang dalam RPS kelembagaan agribisnis yang diupload pada sistem. Penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini dilakukan dengan menggunakan rubrik penilaian dan setiap tugas memiliki rubrik penilaian tersendiri. Rubrik penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini berupa rubrik untuk pembuatan makalah, PPT, review jurnal, report kegiatan lapang, dan esai. Terkait dengan perkuliahan, pemberian tugas dan pengumpulan tugas terintegrasi dalam sistem UNEDS yang diberi nama dengan Sistem Informasi Terpadu atau SISTER. Ini adalah cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah kelembagaan agribisnis dengan materi jenis-jenis kemitraan dalam kelembagaan agribisnis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, apa kabar? Baik, hari ini sebelum kita memulai perkuliahan ya, mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu. Silakan Birawa, mungkin bisa pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pada materi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Baik. Hari ini kita akan mempelajari gitu ya terkait dengan jenis-jenis kemitraan dalam kelembagaan agribisnis ya. Apa sih yang adik-adik ketahui gitu ya terkait dengan kemitraan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Renata. Menurut saya kemitraan sendiri itu kerjasama. Saya cuma menambahnya pendapatnya dari Imam. Kerjasama antara dua lembaga atau seseorang yang bertujuan untuk saling menguntungkan, saling menguatkan agar apa yang diusahakan itu tetap berlanjut. Oke. Ya, kemitraan itu memang lebih kepada kerjasama ya. Tadi sudah benar apa yang disampaikan oleh teman-temannya gitu ya.
Oke, ini adalah kemitraan, itu memang berasal dari kata mitra ya, yang berarti di situ teman gitu ya, teman atau kawan ya. Jadi memang tadi yang dikatakan oleh Imam gitu, itu kerjasama memang ya, dan tadi dilengkapi oleh temennya, yaitu ada untuk memperoleh keuntungan gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris ya, kemitraan itu kita kenal sebagai partnership gitu ya. Partnership yang artinya adalah sebagai suatu asosiasi gitu ya, yang minimal terdiri dari 2 orang atau lebih gitu ya. Minimal ada 2 orang di situ yang tadi bekerja sama, dan di situ ada yang sebagai pemilik dan juga ada yang sebagai penggarap. Biasanya seperti itu gitu ya, dalam artian kemitraan yang tradisional gitu ya. Dan di situ tentu tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan ya. Kemudian apa insentif yang dapat diperoleh dari kemitraan gitu ya? Yang pertama adanya pembagian resiko. Tadi sudah disampaikan gitu ya, bahwa resiko itu akan dibagi 2 gitu. Itu makanya kita butuh bermitra agar petani itu tidak tidak terlalu menanggung resiko. Begitupun dengan pihak pelaksana itu juga tidak terlalu banyak menanggung resiko gitu ya. Kemudian yang kedua adanya monitoring. Dengan adanya kemitraan, perusahaan itu biasanya akan memonitor gitu ya, memonitor bagaimana pelaksanaan dari kemitraan tersebut gitu ya. Itu adanya kemitraan. Kemudian pengukuran kualitas yang dihasilkan. Nah, biasanya sebuah kemitraan itu kalau di situ mitra dagang atau mitra produksi itu mengharapkan kualitas dari produk itu jauh lebih tinggi gitu ya. Ada standarnya. Misal nih, saya contohkan biasanya adalah peternak dengan mitranya ya, dengan perusahaan biasanya. Atau biasanya perusahaan yang dengan ternak biasanya apa yang diketahui adik-adik? Susu sapi ya, oke. Nah di situ biasanya mereka akan mengontrol kualitas terakhir susu itu. Jadi susunya harus seperti apa gitu ya, kekentalannya, terus mungkin kadar pH-nya itu harus sesuai gitu ya. Itu adalah terkait dengan kualitas gitu ya. Dan itu ada dalam kontrak biasanya. Nah, apa yang perlu diperhatikan gitu ya dalam kita melakukan kemitraan gitu ya. Di sini hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah pihak yang bermitra itu harus bersedia melepaskan gitu sebagian dari kebebasannya atau kekuasaannya gitu ya. Jadi namanya bermitra itu harus saling menguntungkan. Tidak boleh gitu ya, pihak pertama saya ingin ini gitu ya. Tapi di situ kewajibannya hanya sedikit. Itu tidak boleh. Jadi dalam bermitra itu kita harus menurunkan atau melepaskan sebagian kebebasan kita gitu ya. Atau menurunkan ego lah ya gitu ya. Agar di situ bisa saling bekerja sama. Kemudian yang kedua, para pihak bermitra itu saling berkontribusi. Jadi kamu apa haknya dan saya dapat apa haknya, itu harus dibicarakan ya, dalam kontrak itu harus ada. Oh, hak saya adalah memperoleh keuntungan, sedangkan hak Anda adalah nanti akan memperoleh daging sapinya atau susunya gitu ya, produk yang berkualitas. Nah, hal itu kan harus ada dalam kontrak. Jadi kedua-duanya harus punya kontribusi. Kewajibannya apa? Kewajibannya kalau yang pelaksana memelihara ternaknya, memelihara tanamannya gitu. Kewajiban yang pertama apa? Kewajiban yang pertama adalah untuk memberi modal. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemasok perlu mengubah sikapnya dari mengusahakan kepuasan pembelinya menjadi lebih proaktif gitu ya. Jadi harus ada timbal balik gitu ya dari pemasok maupun si mitra. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian apa sih esensi kemitraan? Esensi kemitraan itu yaitu tadi kerjasama yang saling menguntungkan gitu ya. Itu adalah esensinya sebenarnya gitu ya. Dan di dalamnya itu ada bagaimana sumber daya itu dipenuhi secara bersama-sama. Oh, saya punya lahan, kamu punya tenaga. Oke, kita bermitra gitu kan. Oh, saya modal, kamu punya sumber daya. Oke, saya beri modal, kamu yang melaksanakan. Kan kayak gitu ya. Itu adalah inti dari kemitraan.
Jadi yang punya modal, ada yang membutuhkan modal, tapi dia bisa melakukan itu. Nah, terjadilah sebuah kemitraan. Itu yang disebut dengan esensi kemitraan. Dan yang terakhir, gitu ya, bentuk usaha kemitraan ini ada yang bentuknya tradisional. Tadi kita sudah membahas, gitu ya. Bentuk tradisional ini paling tidak itu adalah sistem bagi hasil. Jadi kayak di sawah-sawah gitu, ada yang sistemnya adalah sistem bagi hasil. Ada yang punya pengalaman nggak yang sistem bagi hasil di rumahnya misal? Ada yang ini keluarga petani? Coba gimana di sana pembagian hasilnya? Kalau di daerah saya itu bukan pembagian hasil Pak, jadi setelah panen nanti si penyewa itu membayar ke si punya lahan. Oh, itu sistem sewa menyewa kalau itu. Kalau bagi hasil ada yang ini nggak? Ya, gimana? Sapi biasanya yang saya itu kayak nitip ke yang lebih ahli. Terus nanti kalau saya punya laku itu dibagi 2. Oke. Nah, sistem yang seperti ini dengan itu namanya sistem gaduh. Kalau di pedesaan ya, gaduh itu ada pemilik sapi, punya sapi gitu, tapi dia tidak sanggup merawat. Ada yang sanggup merawat. Nah, terjadilah kemitraan gitu ya. Nanti anak pertama milik siapa, anak kedua milik siapa. Nah, itu adalah bentuk yang sistem bagi hasil. Ya, itu adalah salah satu bentuk. Ada juga yang kalau pertanian, ya pemilik lahan nanti bekerja sama atau bermitra dengan penggarap gitu ya. Yang menggarap nanti dapat apa atau dapat seberapa pembagiannya. Itu adalah sistem bagi hasil. Itu adalah konsep kemitraan yang paling sederhana. Oke, mungkin itu materi sekilas dari saya. Selebihnya nanti kita akan diskusi. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, silakan Imam. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya mohon izin bertanya berkaitan dengan kemitraan tadi. Tentunya dalam kemitraan selalu ada yang namanya kontrak ataupun perjanjian. Lalu bagaimanakah apabila dalam perjanjian itu terdapat salah satu pihak yang melanggar dari perjanjian kemitraan itu sendiri? Terima kasih. Pertanyaan dari saudara Imam tadi ya, yaitu terkait bagaimana kalau dalam sebuah kemitraan itu ada yang melanggar gitu ya. Nah, dalam sebuah kemitraan tentunya kalau di situ formal, kemitraan yang formal ya, itu ada hitam di atas putih. Dalam sebuah kontrak, itu nanti mungkin adik-adik akan memperoleh di mata kuliah yang lain ya. Di situ dalam sebuah kontrak tertulis gitu. Di situ siapa pihak pertama, siapa pihak kedua, kemudian di dalamnya itu ada hak, ya hak, kemudian ada kewajiban. Apa hak pihak pertama, apa hak pihak kedua, kewajiban pihak pertama dan kewajiban pihak kedua. Serta yang terakhir biasanya ada punishment. Kalau ada yang melanggar kontrak, apa hukumannya, gitu ya? Nah itu pasti ada, gitu ya. Biasanya paling tidak, kalau di situ ada pelanggaran kontrak, biasanya akan diputus kontrak. Atau ya itu tadi harganya kena punishment, biasanya harganya menjadi jauh lebih rendah. Bisa jadi seperti itu. Baik, silahkan habis ini kalian membentuk kelompoknya gitu ya, sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi gitu ya. Nanti berkelompok, di situ terdiri dari 5 orang. Nanti waktu diskusi kita antara 10 sampai 15 menit gitu ya. Sisanya nanti kita akan presentasi gitu ya. Nah, di sini silakan nanti bawa laptop semua kan ya? Oke, jika nanti ini paling tidak ada satu anggota dari kelompoknya itu bawa laptop, nanti kita akan membuat PPT dan di situ isi dari PPT itu adalah terkait dengan ini adalah model-model kemitraan yang akan kalian bahas ya. Case-nya atau case study-nya adalah kelompok 1 nanti akan membahas terkait model inti plasma itu seperti apa. Kelompok 2 model kontrak farming itu seperti apa. Kelompok 3 model kerjasama operasional agribisnis itu seperti apa atau KOA ya. Kelompok 4 model tradisional sistem bagi hasil itu seperti apa yang ada di kita gitu ya. Kemudian model subkontrak itu kelompok 5. Kelompok 6 model kontrak pemasaran dan kelompok 7 itu model corporate farming. Ya, silakan nanti dibahas.
Ciri-ciri dari model-model kontrak atau kemitraan ini seperti apa? Kemudian hak dan kewajibannya apa antara kedua belah pihak gitu ya. Dan yang terakhir kalian sebutkan contoh di pertanian seperti apa. Jadi model KOA ini di mana sih biasanya contohnya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas silahkan bisa membentuk kelompok masing-masing. Bisa berdiskusi dan berkelompok gitu ya. Baik, karena tugasnya sudah selesai dikerjakan, kita akan memasuki sesi untuk presentasi dan diskusi, gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih atas undangannya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Udin, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model kemitraan inti plasma. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian model inti plasma. Jadi, model inti plasma adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara perusahaan besar berperan sebagai inti yang bertujuan untuk menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, serta memproses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu. Dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berperan sebagai plasma bertugas untuk memasok, menyediakan, menghasilkan, serta menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti. ya selanjutnya ciri-ciri dari model kemitraan inti plasma. Yang pertama, terdapat satu perusahaan besar yang berperan sebagai inti dan beberapa perusahaan kecil yang berperan sebagai plasma. Ciri yang kedua, terdapat perjanjian tertulis antara perusahaan inti dan perusahaan plasma yang harus dipenuhi. Yang ketiga, setiap perusahaan bermitra, baik perusahaan inti maupun perusahaan plasma, memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dan untuk ciri-ciri yang keempat, adanya pembinaan yang dilakukan oleh perusahaan inti kepada perusahaan plasma yang contohnya seperti penyediaan sarana produksi dan bimbingan teknis. Baik, untuk selanjutnya ada hak dan kewajiban. Jadi untuk hak dan kewajiban ini harus didapatkan dari dua pihak, ini untuk usaha menengah atau usaha besar dan juga usaha kecil atau yang disebut dengan plasma. Nah, untuk hak dari usaha menengah atau besar sendiri ini mengetahui kinerja kemitraan usaha kecil dari. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Semoga presentasi yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Adalah sesi presentasi tadi yang disampaikan oleh beberapa kelompok yang sekarang ini ya terpilih gitu ya. Tadi ada model inti plasma dan juga ada model kontrak pemasaran gitu ya. Memang antara ketujuh model ini ada beberapa kemiripan gitu ya, sehingga di situ nanti akan ada, tapi ada perbedaan-perbedaannya gitu ya. Misal nih model inti plasma. Model inti plasma itu intinya adalah perusahaan besar itu sebagai atau perusahaan menengah itu sebagai inti, sedangkan si petani atau perusahaan kecil itu menjadi sebagai plasma. Itu ya ciri-cirinya. Kalau kontrak farming ini hampir mirip dengan kontrak pemasaran gitu ya. Tapi kalau kontrak farming itu dia di tingkat petani gitu ya, dan di situ ada kontrak jual beli juga yang diinikan oleh petani gitu ya. Sedangkan model kerjasama KOA ini sebenarnya lebih kepada tadi keperkebunan sebenarnya. Seharusnya ya, jadi lebih banyak kerjasama operasional agribisnis ini model-modelnya banyak kita temui di perkebunan gitu, dimana petani itu bekerja sama dengan si perusahaan kayak gitu ya. Nah, ada model tradisional sistem bagi hasil. Kalau bagi hasil ini tentunya ada pembagian hasil berapa-berapa, dan si pihak pertama itu menerima apa dan pihak kedua itu juga menerima apa hak dan kewajibannya gitu ya. Dan ini biasanya kalau sistem bagi hasil tidak ada kontrak.
hanya dalam bentuk lisan gitu ya, bukan dalam bentuk tertulis. Kemudian kalau model subkontrak itu ada penengahnya gitu ya, antara perusahaan dengan si petani. Ada kedua belah pihak ini, ada si penengah gitu ya. Seharusnya kayak gitu, itu model subkontrak. Bedanya di situ. Jadi model subkontrak itu ada subnya gitu ya, dari pengontrak sama yang di si petaninya. Kemudian kalau kontrak pemasaran di sini fokus hanya untuk memasarkan saja. Di situ sebenarnya ya. Jadi dia tidak memproduksi, tapi terkadang juga bisa hanya dalam sekedar memasarkan. Kontraknya seperti itu. Dan yang ketujuh adalah corporate farming. Corporate farming ini lebih kepada perusahaan besar yang di situ berupa corporate ya. Dan di situ sudah berlangganan bekerja sama dengan si petani. Oke, mungkin itu ya sesi diskusi kita. Kita lanjut ke yang terakhir adalah kita evaluasi apakah adik-adik di sini paham terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-temannya, baik yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Silakan bisa dikeluarkan HP-nya. Sudah ya? Semua sudah ya? Oke, silakan diperhatikan soalnya. Sudah belum ini semua? Oke, wow. Bentar. Oke, nih selamat ya. Yang pertama ada Nurila, kedua ada Nurul Jinan dan Dita ya. Ini sepertinya tadi yang benar semua ya. Ya, oke lah. Yang penting adik-adik tadi tahu gitu ya, perbedaan antara kontrak, subkontrak gitu ya, ada kerjasama operasional agribisnis, kemudian ada inti plasma ya. Itu adalah model-model kontrak yang paling terkenal gitu ya. Sehingga di situ mungkin adik-adik nanti ketika skripsi mungkin akan berguna gitu ya, yang mau meneliti terkait dengan kelembagaan agribisnis khususnya untuk kemitraan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat siang. Oke. Demikianlah penjelasan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kelembagaan agribisnis. Video ini kami buat untuk persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023 yang berupa dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT yang diselenggarakan oleh Dikti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.